Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desa Gede Chelsea Arya Margareta dengan NIM 20130711023 dari kelas 2B Pendidikan IPA. Pada kali ini saya akan melakukan 3 buah praktikum mengenai materi laju reaksi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, pada praktikum pertama saya melakukan praktikum mengenai luas permukaan bidang sentuh, dan pada praktikum kedua saya melakukan praktikum mengenai pengaruh konsentrasi, dan pada praktikum yang ketiga yaitu saya melakukan praktikum mengenai pengaruh suhu. Untuk praktikum yang pertama, di sini yang kita butuhkan yaitu 2 buah gelas dan 100 ml air. Untuk 100 ml air saya sudah bagi menjadi 50 ml air, 50 ml air. 2 buah tablet effervescent, yaitu yang pertama 1 buah tablet effervescent yang utuh dan 1 buah tablet effervescent yang sudah dihancurkan. Yang pertama yaitu pada tablet effervescent yang masih utuh kita larutkan pada gelas A. Pada saat melarutkan, kita ukur waktunya dengan stopwatch. Pada gelas A, dan untuk gelas yang B kita larutkan tablet effervescent yang sudah digerus. Data yang didapatkan pada praktikum pertama ini terdapat perbedaan waktu dalam pelarutan effervescent. Untuk data hasil praktikum yang pertama, untuk waktu yang diperlukan untuk melarutkan effervescent yang utuh yaitu dengan waktu 40,43 detik, sedangkan pada effervescent yang sudah digerus itu memerlukan waktu 19 detik. Pada praktikum kedua yaitu pengaruh konsentrasi, untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu larutan H2O2 3%, larutan stok vitamin C, untuk iodium saya ganti dengan menggunakan betadine, larutan betadine, dan larutan dari tepung kanji, dan yang terakhir itu air. Untuk yang pertama kita tambahkan 30 ml air
itu ditambahkan 5 ml vitamin C, dan 5 ml iodium atau betadine. Pada larutan kedua yaitu ditambahkan 15 ml H2O2 dan 3 ml larutan kanyu. Lalu campurkan ini larutan yang pertama, dan pada larutan kedua untuk praktikum ini hanya komposisi dari air saja yang berubah. Pada larutan yang pertama itu menggunakan 30 ml air, sedangkan pada larutan yang kedua ini menggunakan 60 ml air per gelasnya. Pada larutan pertama itu dicampurkan 5 ml vitamin C, dan 5 ml larutan betadine, dan ditambahkan larutan betadine. Pada ditambahkan 3 ml larutan tepung kanji. Lalu campurkan. Inilah hasil dari larutan yang kedua. Jadi total pada larutan yang pertama yaitu sebanyak 60 ml, sedangkan pada larutan yang kedua yaitu 120 ml AKD. Baik, untuk hasil praktikum yang kedua yaitu pada larutan yang berisi air 30 ml, larutannya tampak lebih keruh, sedangkan pada larutan yang berisi air 60 ml, larutannya terlihat lebih bersih, tetapi juga berisi warna hitam. Terdapat endapan tipis berwarna hitam.
Kemungkinan hal ini terjadi karena komposisi air yang digunakan pada larutan pertama dan kedua itu berbeda. Pada praktikum ketiga, yaitu mengenai pengaruh suhu untuk alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada larutan stok vitamin C, untuk larutan iodium saya menggunakan larutan dari betadine. Ada larutan dari tepung kanji, H2O2 3%, Aquades, dan juga es batu. Untuk air yang digunakan yaitu sebanyak 30 mili. Pada spide yang saya gunakan, suntikan yang saya gunakan itu dengan takaran 5 cc atau 5 mili. Dan 5 mili vitamin C. Dan 5 mili betadine. Untuk gelas B itu menggunakan 30 mili air. Ditambah dengan larutan H2O2 3% sebanyak 15 mili. Ditambahkan 3 mili larutan dari kanji. Larutan ini akan didiamkan pada es selama 10 menit. Pada gelas A dan B saya sudah menambahkan 30 mili air. Dan seperti yang tadi pada larutan gelas A itu ditambahkan dengan vitamin C sebanyak 5 mili. Dan ditambahkan betadine sebanyak 5 mili. Sedangkan pada larutan B itu ditambahkan H2O2 3%.
larutannya. Dan ditambahkan dengan 3 ml larutan kanji. Pada larutan kedua ini didiamkan pada suhu panas. Dicampurkan. Diamati perubahan warna yang terjadi pada larutan pertama dan larutan kedua. Hasil pengamatan yang didapat yaitu ini larutan pada gelas yang pertama terdapat endapan, warna larutan lebih keruh daripada larutan kedua. Untuk larutan pertama dan kedua memiliki endapan yang hampir sama, yaitu terdapat endapan yang berwarna agak kebiruan atau keunguan. Dan pada larutan pertama itu seperti tumbuh antara endapan berwarna itu dan juga abu-abu. Baik, sekian video praktikum yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun tutur kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.